Shalom teman-teman Victory Generation. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Amsal 2 ayat 1-22. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah yang mendiami tanah, dan orang yang tidak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Hingga pada minggu ini Tuhan kami masih bisa Tuhan beribadah untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami akan memulai ibadah Victory Generation ini. Berkatilah kami semua yang menonton Tuhan maupun yang sudah melayani Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yo 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 semuanya, kembali lagi bersama kita di Victory Generation. Di ibadah yang keberapa Ci? Jam 6 sore. Walaupun wabah corona ini membuat kita kayak social distancing gitu, nggak boleh ketemu, tapi kita tahu hadirat Tuhan itu sangat fantastis. Dan sekarang kita mau ngapain nih Ci? Kita mau sama-sama untuk angkat satu pujian One Way Jesus. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Mari kita
sama-sama Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tertuju hanya kepada Tuhan. Kita lupakan dulu semua masalah kita, pergumulan kita. Kita hanya fokus kepada Tuhan. Yes, Lord. Engkau Tuhan mengangkat kami Tuhan. Engkau tetap mengangkat kami Tuhan. Walaupun kami Tuhan meninggalkan Engkau Bapa. Tangan-Mu Tuhan selalu terulur Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Bahkan saat kami Tuhan berjauh Tuhan dari Engkau, saat kami menjauh pergi Tuhan daripada Engkau Tuhan, Engkau tetap stay, Engkau tetap menunggu kami Tuhan untuk kembali Tuhan kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bahkan saat kami jatuh Tuhan, kami jatuh tidak sampai tergeletak Tuhan, karena tangan-Mu Tuhan yang selalu mengangkat kami naik dan bukan turun. Yes Lord. Saat ada masalah datang Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau berserah penuh Tuhan kepada Engkau. Yes Lord us. Yes Lord. You call me up upon the water, Yes Lord. the great unknown, but feel me fail. And there I found you in the mystery, in ocean deep. My faith will start. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, come on, sing. Your grace upon the deepest water. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Your feet may fail and fears surround me. You're never fail, and you won't start now. So I will run
because of you, Lord. It's not by our strength, but it's by you. Because of your strength, it's because of your blood, Lord. Hamba berterima kasih Tuhan. Kau mati 2000 tahun yang lalu. Sehingga di mana kami jatuh dalam ocean, jatuh di dalam suatu lautan yang gelap, Tuhan, suatu dosa yang gelap, Engkau menarik kami keluar, Tuhan. Kami berterima kasih, Tuhan. Bila pujian kami dan syukur kami menjadi rupa harum di hadapan-Mu, ya Bapa. Terimalah, Tuhan. Bapa, kami tahu kami masih muda, Tuhan, tapi kami mau menjadi anak muda yang berapi-api, Tuhan. Tuhan, kami minta ampun, Tuhan, akan dosa kesalahan kami di hadapan. Jika ada dosa kesalahan kami, mungkin kami gak sadar kami lakukan. Atau kami sadar, Bapa, kami merendahkan di hadapan-Mu. Kami minta ampun, Tuhan, kami bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami, Bapa, pulihkan kami pada hari ini, Tuhan. Pulihkan hati, pulihkan pikiran, pulihkan jiwa kami. Kami mau ketika kami selesai ibadah ini, kami dipulihkan. Walaupun ini lewat live streaming, tapi Engkau, Tuhan, gak terbatas, Tuhan. Amin. Mau berdoa setiap anak-anak-Mu dipenuhi, ya Bapa, oleh hikmat-hikmat daripada-Mu, Bapa. Siapkan hati dan pikiran mereka untuk mendengarkan firman dari hamba-Mu, ya Bapa. Bukakan pikiran hati mereka, Tuhan. Lepaskan mereka beban mereka, ya Bapa. Segala apapun beban berat yang mereka pikul, Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dilepaskan, Tuhan. Bapa, ya Tuhan Roh Kudus, kiranya Tuhan Kau pimpin mulut bibir hamba-Mu, Bapa. Biar apa yang menjadi pesan-Mu, ya Bapa, pada malam hari ini, itu bisa menjadi rema bagi kami. Kita bisa melakukan menjadi pelaku firman. Sehingga kami bukan hanya bisa mendengar, tapi bisa melakukan menjadi pelaku firman. Pimpin kami, sertai kami, ya Bapa. Bila kemuliaannya kembali kepadamu. Mari anak-anak muda, mari yang percaya kita katakan Amen. Halo Shalom Victory Generation, bagaimana kabar hari ini? Bersama Yesus dahsyat. Luar biasa. Yes. Hari ini saya Yunistrut kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Hari ini ada seorang hamba Tuhan di sebelah saya yang sudah puluhan tahun mengabdi di gereja dan sudah puluhan tahun juga setia mengikuti Tuhan Yesus dan taat. Mungkin kita bisa perkenalkan dulu ya. Halo Tante, bisa perkenalkan namanya dulu? Ya, halo Yunistrut. Saya Ibu Nola, biasa dipanggil anak-anak Tante Nola, dan saya adalah seorang ibu gembala di gereja Victory Discipleship Church. Dan puji Tuhan, terima kasih sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara pada saat ini. Oke guys, hari ini kita akan mengangkat tema biaya menjadi seorang murid Tuhan Yesus. Kita ke Tante Nola dulu ya. Tante, saya mau tanya, sudah sejak kapan Tante mengikuti Tuhan Yesus dan mulai melayani? Untuk menjadi murid Tuhan Yesus sejak kapan? Kalau melayani Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus itu ya mungkin dari dalam kandungan ibu saya sudah mengikuti Tuhan Yesus. Karena memang nenek moyang saya, orang tua saya, oma opa saya, mereka adalah orang Kristen, dan saya dididik untuk menjadi seorang Kristen yang taat kepada Tuhan Yesus, dan mereka mengajarkan saya tentang iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika ditanya kapan kira-kira mulai menjadi murid Tuhan Yesus, bisa dikatakan itu mulai saya aktif di sekolah minggu, karena orang tua saya, oma opa saya mengajarkan kami untuk selalu setiap hari Minggu harus ke sekolah minggu. Jadi di situ saya mulai berusaha untuk belajar tentang Alkitab, berusaha untuk belajar tentang iman dari orang tua, dari oma opa saya juga. Dan dari sekolah minggu itu saya terus belajar. Dan menurut saya menjadi murid Tuhan Yesus itu sejak saya sekolah minggu. Jadi sudah puluhan tahun ya. Sudah cukup lama juga ya Tante ya. Iya. Bisa diceritain Tan gimana perjalanannya dari awal Tante melayani mengikuti Tuhan Yesus sampai
saat ini sudah memiliki jemaat, sudah banyak memuridkan orang, sudah bisa membangun gereja Victory Discipleship Church ini? Silakan Tante. Jadi perjalanan hidup saya menjadi seorang murid Tuhan Yesus itu awalnya sih mudah ya, karena saya hanya mengikuti apa kata orang tua saya, apa kata oma opa saya untuk menjadi murid di sekolah minggu. Saya mengikuti Tuhan Yesus di situ sungguh-sungguh, bahkan saya menjadi seorang asisten guru sekolah minggu karena saya banyak membawa teman-teman. Setiap kali mau ke sekolah minggu, saya pasti ngajakin dulu teman-teman yang ada di tetangga-tetangga saya, semua saya ajak-ajakin. Yang nggak mau ke gereja saya paksa-paksain untuk ke gereja seperti itu, supaya mereka juga menjadi murid Tuhan Yesus. Dan memang awalnya mudah, tetapi ketika saya menginjak remaja, disitulah tantangan buat saya mengikuti Tuhan Yesus. Karena ketika saya remaja, SMP, SMA itu, saya sudah memiliki kehendak sendiri. Dan keinginan saya itu seperti kebanyakan anak muda, itu di hari Sabtu itu dipakai untuk bersenang-senang, berhura-hura seperti itu. Jadi biasanya kalau hari Sabtu itu teman-teman saya dan saya biasanya kami akan menghabiskan hari Sabtu itu, karena hari Sabtu itu dikatakan malam panjang kalau orang Manado, karena saya berasal dari Manado. Jadi dikatakan malam panjang, jadi hari Sabtu itu biasanya kami akan menggunakan waktu kami kumpul bersama, konvoy, naik mobil, rame-rame, pergi ke pinggir pantai, makan-makan di pinggir pantai, pergi ke kafe-kafe, pergi ke tempat-tempat, ya bar-bar, tempat-tempat apa itu namanya, yang ya pastinya di sana kita hanya menghabiskan waktu bersenang-senang, joget-joget, menyenangkan diri kita sendiri. Nah disitulah tantangan saya, karena saya diajak oleh teman-teman saya untuk mengikut Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus pas di hari Sabtu. Mungkin kalau ada pilihan hari lain, saya akan pilih hari lain untuk beribadah youth. Tetapi karena kebanyakan youth itu adanya di hari Sabtu seperti saat ini, jadi memang itu adalah tantangan saya yang terberat. Saya harus memilih antara saya pergi bersenang-senang dengan teman-teman saya di bar-bar, di konvoy-konvoy, kumpul-kumpul dengan teman-teman saya, menghabiskan malam panjang itu, ataukah saya mengikuti teman-teman saya yang mengajak saya untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Kalau di Manado itu ada pelayanan siswa Pantekosta dan saya ikut di situ. Itu adalah tantangan terberat saya. Saya harus memilih mana yang harus saya pilih. Tetapi puji Tuhan, karena memang orang tua saya dan oma opa saya juga mendidik saya dalam kebenaran untuk senantiasa menjadi murid Tuhan Yesus, saya memilih, saya mau beribadah di hari Sabtu itu. Jadi ketika saya mulai beribadah di hari Sabtu itu tantangannya cukup berat. Karena ketika masuk di hari Senin, teman-teman saya di sekolah ngobrol tentang apa aja yang mereka bicarakan di hari Sabtu, apa aja yang mereka lakukan di hari Sabtu, cerita-cerita unik di hari Sabtu, itu ketika mereka berbicara saya nggak bisa masuk. Kenapa saya nggak bisa masuk? Karena ya saya nggak ikut di situ, dan akhirnya lama-lama saya jadi katrok ya, seperti itu. Nah jadi saya jadi kurang kuper juga, kurang pergaulan, dan cukup minder sebenarnya ya, karena semua kegiatan teman-teman saya nggak bisa ikutin, cerita-cerita mereka saya nggak bisa ikutin. Dengan sendirinya saya merasa seperti seorang yang tersisihkan. Tetapi saya tetap berkomitmen, setiap hari Sabtu saya sudah mengambil komitmen saya untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan akhirnya setelah saya setia mengikuti pelayanan siswa Pantekosta, panggilan Tuhan semakin kuat dalam hidup saya. Dan akhirnya saya lebih memperdalam iman saya, kepercayaan saya lebih mengikuti Tuhan Yesus. Saya terpanggil untuk belajar di Sekolah Alkitab Beji Batu Malang. Di sana kami 9 bulan kami belajar menjadi murid, digembleng sedemikian rupa dari pagi sampai subuh.
dan tidak ada waktu untuk kedagingan kami. Kami diajar, digembleng menjadi murid yang sungguh-sungguh, prajurit Kristus yang luar biasa, mengikuti Yesus, menyangkal dirinya, memikul salib. Itu diajarkan secara luar biasa di Sekolah Alkitab Bezi Batu Malang. Dan disitulah akhirnya saya terus berkomitmen melayani Tuhan apapun yang terjadi, mengikuti Yesus apapun yang terjadi. Dan Tuhan membawa saya sedemikian rupa karena saya terus taat, saya terus menjadi murid. Saya banyak membayar harga dalam pengiringan saya kepada Tuhan Yesus, sampai akhirnya saya ada di titik seperti ini. Saya menjadi ibu gembala di gereja Victory Discipleship Church, mendampingi suami saya dalam melayani Tuhan. Demikian perjalanan saya menjadi murid Tuhan sampai hari ini. Wah, cukup panjang juga ya Tante ya. Haleluya. Jadi menurut Tante, berapa sih biaya yang harus kita keluarkan gitu untuk menjadi seorang murid Tuhan Yesus? Karena belakangan ini tuh banyak anak-anak muda yang ngapain sih gue ke gereja, ngapain sih gue pelayanan. Sedangkan dari pelayanan itu bisa menjadi sesuatu kehidupan bagi kita gitu kan seharusnya ya Tante. Iya. Jadi berbicara tentang berapa biaya untuk menjadi seorang murid, saya mau perlihatkan buat kita semua anak-anak muda di dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Saya bacakan buat kita semua dan bagi teman-teman, adik-adik kita semua yang ada di sini, kita bisa membuka dalam Lukas 14 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak akan menjadi muridku." Dan kita bisa buka juga di dalam Matius 16. Matius 16 ayatnya yang ke-24. Matius 16 ayat 24, firman Tuhan berkata, "Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Jadi biaya untuk menjadi murid Tuhan Yesus itu sangat besar sekali. Harganya itu terlalu mahal, sangat mahal. Karena tadi dalam Matius 14 sampai dikatakan, kalau kita nggak benci orang tua kita, aduh gimana sih? Coba bayangin kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, kita harus benci orang tua kita. Kita harus benci sanak saudara kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, saudara laki-laki dan perempuan. Bahkan diri kita pun kita harus benci. Jadi itu harganya itu terlalu, angkanya nggak bisa dihitung karena terlalu mahal, terlalu besar. Dan kedua juga di sini dikatakan kalau mau mengikuti Yesus, mau menjadi murid Tuhan Yesus, dia harus menyangkal dirinya. Sedangkan kan diri kita ini berharga. Banyak perdagangan anak, itu mahal sekali ketika orang terjerumus dalam kejahatan demi kejahatan, anak itu dibayar mahal. Jangankan satu orang, organ tubuhnya aja sangat mahal, iya kan? Nah, ini dikatakan kita harus menyangkal diri kita. Diri kita ini berharga sekali loh. Kenapa saya katakan berharga sekali? Karena Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan. Dia mau turun ke dalam dunia ini, mau mati, menderita, disalib, hanya untuk menebus, membayar semua dosa-dosa kita. Jadi betapa berharganya kita. Tetapi ketika kita harus mengikuti Tuhan Yesus, kita harus menyangkal diri kita yang berharga ini. Jadi saya katakan
harga biaya untuk mengikuti Yesus itu terlalu mahal, sangat besar, menyangkal diri dan memikul salib. Oke Tante. Tadi kan Tante ada bilang berarti kita kan harus mengutamakan Tuhan Yesus kan Iya. di atas segala-galanya. Betul. Dan juga kita harus menyangkal diri. Iya. Kira-kira contohnya tuh apa ya Tan? Untuk kita bisa mengutamakan Tuhan Yesus lebih dari segalanya, kita menyangkal diri dan memikul salib. Ya, seperti itu. Kira-kira Iya. contohnya seperti apa ya Tan? Tadi kan dikatakan kita benci kepada orang tua Tuhan Yesus, kok begitu amat sih gitu kan, kok untuk mengikuti Yesus aja kita harus membenci orang tua, membenci sanak famili. Jadi kata membenci di sini sebenarnya itu kita membenci karakter mereka, sifat-sifat mereka yang buruk. Jika ada anak-anak muda di sini yang orang tuanya penjual narkoba, pembunuh, pencuri, perampok, dan kita diajak untuk melakukan itu betul-betul kita harus berkata no, tidak. Bahkan kita harus membenci semua karakter, perbuatan, sifat jahat dari orang tua kita. Otomatis kalau kita nggak mau ikut apa kata orang tua, sanak famili kita, atau orang-orang terdekat kita yang mau mengajak kita untuk melakukan hal itu otomatis mereka pasti akan membenci kita. Jadi untuk kita mengikut Tuhan itu nggak enak banget, karena kita akan merasa terpisah dari orang-orang yang kita kasihi ketika kita tidak mau mengikuti perbuatan tindakan kejahatan yang mereka lakukan. Jadi memang sangat tidak enak. Tetapi sebenarnya ketika kita mengikuti Yesus, Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan kepada kita bahwa hukum yang utama dan paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Jadi memang kita harus benar-benar mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua yang tidak kalah penting dari itu adalah kasihilah ya sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ketika kita ikut Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus sudah tahu kalau kita ikut Tuhan Yesus, otomatis kita akan benar-benar mengasihi orang tua kita. Kita akan benar-benar mengasihi kakak kita, adik kita yang tadinya mereka mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat, melakukan kejahatan demi kejahatan. Jadi otomatis kita akan mengasihi mereka. Kita membenci semua tindakan mereka, perbuatan mereka. Tapi ketika kita ikut Yesus, kita akan benar-benar mengasihi mereka. Kita akan berubah. Bahkan ketika kita berubah, perubahan yang terjadi dalam hidup kita itu bisa memenangkan orang tua sanak famili kita yang hidup jauh dari Tuhan, yang selalu melakukan kejahatan. Jadi ketika kita mengikuti Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Kita membenci kelakuan mereka dan otomatis mereka akan membenci kita. Tetapi ketika kita ikut Yesus, ternyata kita harus mengasihi mereka dan kita pasti akan memberikan kasih yang tulus kepada mereka. Oke Tante. Jadi manfaatnya kita untuk mengikuti Tuhan Yesus apa ya, Tan? Kan karena mungkin ada beberapa anak-anak muda di sini yang masih ngapain sih ngikut Tuhan Yesus nih? Ngapain sih? Karena kan dari yang tadi Tante bilang aja kan masih susah banget kan. Kita harus menyangkal diri, kita harus mengutamakan Tuhan Yesus dari segalanya. Jadi apa manfaatnya buat kita kalau misalnya kita melakukan semuanya itu? Oke. Manfaat kita untuk mengikuti Tuhan Yesus itu kita akan menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Karakter kita akan terbentuk menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Dan kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, itu paling penting. Dan ketika kita mengikuti Yesus sungguh-sungguh, menyangkal diri kita, memikul salib kita, maka orang lain pun bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena kita, anak-anak muda yang memilih untuk mengikuti Yesus. Saya kasih contoh dulu sedikit ya.
untuk ketika menyangkal diri. Menyangkal diri itu misalnya teman makan teman. Teman makan teman. Kita bahkan satu piring bisa makan berdua, jalan bersama-sama, pergi ke gereja, janjian. Lu pakai baju apa? Gua pakai baju hitam. Lu pakai baju hitam juga ya? Oke. Saking akrab, bersahabat, berteman seperti itu, wah itu enak sekali. Tetapi kenyataannya ketika kita lagi sangat dekat, dia adalah teman karib kita, dia melakukan kecurangan. Teman makan teman. Kira-kira kalau teman makan teman seperti apa ya? Mungkin dia ambil pacar kita. Jadi ya bisa jadi gitu kan. Saking dekatnya, apa yang kita suka, siapa yang kita suka, ternyata teman kita juga suka gitu. Kita udah jalan bareng dia. Ternyata setelah sekian tahun kita jalan dengan teman tapi mesra seperti itu, ketika kita sudah dekat dalam perjalanan waktu terjadi perselisihan dan lain sebagainya, ya mungkin teman tapi mesra kita ini ngobrol ke teman karib kita dan akhirnya terjadi percakapan yang membuat mereka connect, dan karena memang sering bertemu juga ada kekaguman yang sama seperti teman yang seharusnya berteman dekat dengan laki-laki itu, akhirnya mereka pun bisa jadian. Wah itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan nggak? Iya, menyakitkan sekali. Nah itu sangat menyakitkan, bisa membuat kekecewaan, sakit hati, marah, bahkan bisa membenci dia, nggak suka dengan dia. Tetapi itulah, ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, kita akan mendapati diri kita benar-benar mengikuti apa perintah Tuhan Yesus. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita akhirnya akan menyangkal diri kita. Kita nggak akan sanggup membenci dia. Bahkan ya sudahlah, kalau memang teman saya ini jadian dengan dia, ya saya relakan. Jadi rasa benci itu hilang, kemarahan hilang, tetap baik. Bahkan akhirnya jadi berteman, terus berteman, bertiga berteman gitu. Sampai bisa beribadah bersama, memuji Tuhan. Itulah, menyangkal diri itu gak enak. Harga yang harus kita bayar itu gak enak. Kita bisa gak tidur semalam-malaman, 2 malam, 3 malam, 7 hari, 7 malam gitu. Hanya karena mau menyangkal diri kita supaya kita gak benci dengan teman kita. Supaya kita tetap mengasihi orang itu. Itu satu contoh yang rasanya gak gampang. Tapi kalau kita ikut Tuhan, menjadi murid, Tuhan Yesus aja maafin kita kok. Kita punya dosa gelap sekali kan, tapi Tuhan Yesus mengampuni kita sampai mati di atas kayu salib, itu luar biasa. Kalau bicara tentang memikul salib, itu berbicara tentang rela berkorban. Rela berkorban, jadi yang penting kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Kita rela berkorban, kita bahkan ada orang yang sampai mati cuman karena mau mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau misalnya berantem dengan orang tua seperti itu, ya, anak muda di sini suka berantem nggak dengan orang tua? Enggak sih, Ya puji Tuhan lah ya, baik-baik ya. Pasti misalnya ada salah paham dengan orang tua itu bisa jadi. Tapi jangan bilang, misalnya kita salah paham dengan orang tua, kita bilang gue punya salib nih, salib gue nih, gue lagi bagaimana cara gue tuh mau mengampuni orang tua gue, itu salib saya gitu. Wah saya punya salib, itu bukan salib ya. Karena itu pasti ada kesalahpahaman antara orang tua dan anak muda yang harus perlu diselesaikan. Salib itu adalah penderitaan yang harus kita tanggung karena mengikuti Yesus. Hanya karena mau mengikuti Yesus, maka kita harus menderita. Jadi itu harga yang harus kita bayar untuk menjadi murid Tuhan Yesus, itu terlalu mahal dan sangat mahal. Tetapi seperti tadi dikatakan, manfaat untuk kita menjadi murid Tuhan Yesus itu luar biasa. Kita
akan menjadi murid yang memuridkan orang lain. Sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus karena kita, dan mereka menjadi murid dan mereka memuridkan orang lain. Itu adalah satu buah yang luar biasa yang kita lihat dalam buah-buah pelayanan kita. Karena apa? Kerinduan kita sebagai murid, kita pastinya akan ikut guru kita. Guru kita dari surga dia sudah turun ke bumi, ke dunia, dan dia juga sudah naik ke surga, dan dia sekarang ada di surga. Dan kita pun sebagai murid, kita akan pergi dengan dia di surga. Dan betapa indahnya ketika kita terus menjadi murid sampai Tuhan Yesus datang. Dan bukan hanya kita saja, tapi orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, sanak famili kita, semua orang yang kita kenal, banyak orang yang mungkin juga mendengarkan live streaming ini, semuanya boleh menjadi murid Tuhan Yesus. Dan pastinya kita akan sama-sama masuk surga. Di sana tersedia mahkota yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Yes, kita sudah selesai mendengarkan berapa biaya yang harus kita bayar untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dan yang saya simpulkan di sini, kita harus tetap mengutamakan Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Kita harus tetap memikul salib, kita harus menyangkal diri kita. Karena mungkin memang kita pikir proses itu susah, tapi kalau seiring berjalannya waktu kita terus mengikuti proses itu, kita terus mengikuti perintah Tuhan, dan kita terus melakukan perintah Tuhan dan taat sampai mati, kita akan lihat buahnya, kita akan bisa menghasilkan dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Yes. Dan mungkin itu saja ya Tanya yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Untuk mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, saya minta ketersediaannya Tante Nola untuk berpimpin kami dalam doa. Oke, kita akan mengakhiri acara ini. Kita semua yang ada di sini dan juga yang ada di rumah, anak-anak muda yang luar biasa. Apapun yang engkau alami hari ini, ketika engkau ikut Yesus, engkau menjadi murid Tuhan Yesus, engkau tidak pernah ditinggalkan. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Mungkin engkau sekarang ada dalam posisi terjepit, terjebak dengan keadaan. Engkau tidak tahu mau pilih yang mana. Mau pilih orang-orang yang terdekat, tetapi mereka engkau tahu melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ataukah engkau mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus? Malam ini engkau sudah punya jalan keluar. Di dalam Tuhan Yesus, engkau akan mengalami kelegaan. Engkau akan menjadi murid yang akan membawa kesaksian hidup ketika engkau terus berkomitmen untuk tetap menjadi murid Tuhan Yesus. Engkau akan menjadi berkat. Jangan pernah takut. Mengiring Yesus, ada biaya yang besar, harga yang mahal yang harus kita bayar. Tapi akhirnya kita akan memperoleh buah yang manis. Buah Roh Kudus, ada buah-buah dari hasil pertobatan kita. Bahkan tujuan kita satu, masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan engkau takut dengan keadaan sekarang ini. Dan sekarang ini juga mungkin ada anak-anak muda yang sementara mengalami keterpurukan karena ditinggalkan oleh orang yang engkau kasihi. Dan engkau mengalami hal yang sangat gak enak, sampai tidur pun gak bisa. Engkau stres, depresi menghadapi keadaan yang ada. Jika Tuhan sudah mengampuni engkau, engkau pun harus mampu memberikan pengampunan kepada mereka. Itu adalah harga yang engkau harus bayar. Dan ketika engkau mau melakukan itu, engkau ambil tindakan mengampuni, maka engkau akan melihat sukacita damai sejahtera Allah, Roh Kudus akan mengalir dalam kehidupanmu. Dan engkau tidak selamanya hidup dalam keterpurukan seperti ini. Jika ada di antara engkau saat ini, di antara kita saat ini yang mengikuti live streaming, engkau ada dalam penderitaan karena engkau
mau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau dibuang oleh keluargamu, engkau tidak dianggap lagi dalam keluargamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ketika engkau tetap berkomitmen untuk tetap memikul salib Yesus, mengiring Yesus sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, maka engkau akan melihat, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kita semua akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetap jadi murid Tuhan, sekalipun biaya itu mahal. Sekalipun harga yang harus kita bayar itu mahal, tetap menjadi murid Tuhan. Karena menjadi murid Tuhan itu indah, baik di bumi maupun di surga. Mahkota yang kekal tersedia bagi kita semua. Biarlah pada malam hari ini kita mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau punya komitmen untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Menyangkal diri dan memikul salib hanya mau menjadi murid Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, Engkau perhatikan semua anak-anak-Mu yang mau berkomitmen untuk menjadi murid Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun dalam hidup kami. Kami mengalami kesusahan, penderitaan, kami dibenci, kami dihina, kami disisihkan, kami tidak dianggap. Oleh karena kami mempertahankan iman kami kepadamu Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau Roh Kudus akan mendampingi kami melewati hari-hari kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau mengangkat kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tidak ada kelemahan-kelemahan yang akan mengikat kami. Stres, depresi dalam menghadapi situasi, kondisi penderitaan saat ini itu tidak ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, mari Engkau hiburkan mereka yang menderita. Mari Engkau hiburkan mereka yang berduka. Mari Engkau kuatkan mereka yang mengalami keterpurukan. Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika ada di antara anak muda yang sudah tidak sanggup menghadapi keadaan sekarang ini, bahkan mulai berpikir ingin mengakhiri hidupnya, segala roh bunuh diri kami patahkan, kami hancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala godaan-godaan setan, godaan narkoba, seks bebas bagi anak-anak muda, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala godaan pergaulan buruk, perbuatan-perbuatan jahat, mencuri, merampok, membunuh, berzinah, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh menipu, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh-roh kemiskinan, menjadi seorang pengemis, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya ketika kami berkomitmen untuk menjadi murid Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera mengalir di dalam kami. Bahkan kami akan tegak kepala kami melihat kemuliaan Tuhan turun atas hidup kami. Mahkota kemuliaan ada dalam hidup kami. Dan hidup kami akan membawa dampak baik bagi banyak orang. Anak-anak muda yang luar biasa akan dipakai Tuhan. Mereka akan bernubuat demi nama Tuhan. Mereka akan memberitakan Injil. Dalam mulut mereka, mereka hanya menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak muda dipakai untuk membangun negeri ini, untuk membangun gereja-gereja, untuk membangun keluarganya menjadi keluarga yang kuat, yang taat, yang penuh iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua anak muda ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.